Halo, kami dari kelompok VB1. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu miniatur Santi. Seni berperan penting dalam pendidikan sebagai sarana pengembangan kreativitas dan pembentukan karakter. Melalui kegiatan seni, mahasiswa dapat mengekspresikan gagasan, emosi, dan nilai kehidupan secara lebih bebas. Dalam tradisi Buddhis, arsitektur seperti gazebo bukan hanya bangunan, tetapi simbol ajaran Dharma dan nilai spiritual. Miniatur gazebo Buddhis menjadi media refleksi harmoni, keseimbangan, dan ketenangan batin bagi mahasiswa. Seni dalam pendidikan bukan cuma soal estetika, tapi cara mahasiswa mengenal diri, melatih kreativitas, dan membentuk karakter. Melalui pembuatan gazebo Buddhis, tujuan ini adalah melatih kerjasama, ketelitian, disiplin, dan kepercayaan diri. Manfaatnya adalah mahasiswa bisa berkembang secara kreatif, berani berkarya, dan mampu menyampaikan makna Dhamma lewat seni. Penggalian ide. Kami memilih miniatur Santi untuk menghadirkan suasana yang tenang dan damai. Referensi ini kami dapatkan dari Pinterest dengan konsep spiritual agama Buddhis. Selanjutnya, perencanaan konsep. Miniatur ini berbahan dasar dari styrofoam, clay, stik es krim, dan sumpit kayu. Semua itu kami padukan menjadi suatu karya untuk kami hadirkan sebagai miniatur Santi. Bahan yang saya pakai adalah karton tebal atau kardus, stik es krim, clay, spons hijau, benang wol, cat akrilik, lem tembak dan lem putih, kardus berdensitas tinggi, alat yang digunakan cutter, gunting, kuas, glugan, penggaris, dan pensil. Teknik pembuatannya adalah berangkai menyusun gazebo, jembatan batu dan kolam, membuat patung biku, batu dan teratai dari clay dengan detail, melukis, penggunaan dengan cat akrilik untuk memberi efek kayu, kolase menggabungkan beragam bahan seperti spons, clay, dan benang, pemotongan presisi, membentuk bagian geometris seperti gazebo dan jembatan agar rapi dan proporsional. Oke, jadi tahapan proses kami itu menentukan tema, lalu kami itu melakukan pencarian referensi online, lalu kami itu menghitung ukuran gazebo, kemudian yang keempat kami menyiapkan bagian-bagian kecil, misalnya kayak memotong spons untuk daun pohon, lalu mewarnai batu kecil, dan menyiapkan berbagai elemen lainnya. Yang kelima, menyekat alas menggunakan kardus sebagai dasar dan kain vanil hijau muda. Lalu menggabungkan sebuah komponen dengan membuat atap lantai dari isi es krim berbentuk segitiga, lalu menyusun tusuk gigi dan sumpit untuk membentuk sebuah gazebo pasisi, lalu diperkuat dengan isi es krim, lalu membuat kolam dengan mengecat alas biru dihiasi dengan teratai dan batu-batuan. Lalu pada pewarnaan, bantai akan diberikan jubah warna coklat dan kulit krim, lalu lantai 2 gazebo dicat merah, sementara atap dan tiang lantai 1 akan dicat warna hitam. Miniatur dikerjakan di Aula Fakultas Kedokteran UIB di lantai 6 untuk bagian dasarnya, dan di rumah Erika sekitar 6 jam untuk pengecatan batu, dan di rumah Adriano sekitar 24 jam untuk gazebonya, dan di rumah Ayumi itu sekitar 96 jam untuk perakitan akhirnya. Dan untuk kendalanya itu adalah sulit berkumpul dan ukurannya yang berbeda, dan kolam yang gagal dan klaynya yang cepat kering. Solusinya adalah membagi tugas dan mengelompokkan ukuran dan mengecat kolam warna biru dan membasahi klaynya. Penjelasan dari karya yang dibuat. Santi, sebuah karya yang membawakan rasa keharmonisan dan kedamaian bagi umat, di mana gazebo yang berada di taman dan diapit oleh 2 pohon, dengan sampingnya terdapat bantai dan tempat duduk, dengan jembatan kuning berserta kolam dan bebatuan pada depan gazebo. Alasan memilih karya. Santi merupakan salah satu karya yang memiliki banyak nilai-nilai Buddhis yang bisa diambil. Mengambil konsep Santi dalam bahasa Pali yang berarti kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Di tengah kesibukan dunia, kita membutuhkan yang namanya Santi. Makna karya. Di bawah atap gazebo kita bisa merasakan tenangnya dunia. Gazebo sebagai tempat meditasi, jembatan simbolis perjalanan hidup, juga jalan menuju kedamaian. Pohon dan batu simbolis keseimbangan hidup, beberapa bunga teratai menunjukkan kesucian, biku yang ada di tengah taman mensimbolkan ajaran Sang Buddha, perpaduan warna sederhana serta berbagai simbolis dalam agama Buddha menjadikan karya ini lebih harmonis. Melalui karya miniatur kelompok kami menyampaikan bahwa sesibuknya dunia pasti ada jalan menuju ketenangan dan tempat bernaung saat kita butuh ketenangan melalui ajaran atau dhamma. Visual. Taman ini menunjukkan fokus utamanya yaitu gazebo segi 8. Garis vertikal dan horizontal pada struktur memberikan kesan yang rapi dan stabil. Sedangkan bentuk organik pada pohon, batu, kolam, teratai
menunjukkan atau menambahkan suasana alami. Warna hijau dan biru menghadirkan suasana segar dan sejuk. Sementara merah dan hitam menonjolkan gabezo tersebut. Komposisi tak seimbang dan ada tambahan jembatan kuning yang membuat fokus utama kita ke gabezo tersebut. Pesan yang disampaikan, karya ini menyampaikan ketenangan batin yang bisa ditemukan dekat dengan alam. Dan referensi apa yang bisa kita dapatkan? Yakni dalam karya ini kita membutuhkan kerjasama tim serta komunikasi dan kesabaran dalam menghadapi setiap masalah, sehingga hasilnya akan lebih rapi dan menyatu. Kondisi karya secara umum, gazebo-nya berkonstruksi segi 8 dengan kolam kecil berisi bunga teratai dan jembatan kayu yang berwarna kuning. Kumpulan batu di sisi kolam, pohon-pohon berdaun hijau, figur kecil seorang bante, kursi berwarna putih dengan tampilan visual miniatur disusun di atas alas hijau menyerupai hamparan rumput. Gazebo menjadi pusat perhatian, kolam berbentuk oval, pohon-pohon menciptakan visual yang lucu dan kreatif. Figur biksu memperkuat konsep lingkungan tenang dan merupakan simbol dari Buddhis. Replika teks gazebo memiliki atap hitam berlapis, menopang dari tusuk gigi, pagar kecil, dan dasar putih yang bersih. Tali pengaman di sebelah kiri dan kanan membuat tampilannya menjadi lebih nyata. Kolam berwarna biru dengan tekstur kedalaman dan batu putih jadi batas kolam. Bunga teratai juga punya bentuk kelopak yang cantik. Hal-hal yang dianggap berhasil. Tata letak harmonis, gazebo menjadi titik pusat. Kolam dan jembatan memberi alur ruang yang mudah dipahami dan figur membuat suasana menjadi lebih hidup. Semua elemen tersusun rapi dan juga kokoh. Selanjutnya, kekuatan dan kekurangan dari karya. Kekuatan karya sendiri yaitu sudah memiliki nilai kreativitas material yang menunjukkan eksplorasi bahan yang kreatif, kemudian pewarnaannya juga sudah cukup rapi dan tema yang telah berhasil disampaikan. Kemudian kekurangannya yaitu dari gazebo-nya sendiri masih kurang simetris, kemudian dari pohon masih terlalu kotak, masih terlalu sederhana, kemudian jembatan yang masih kurang lekung, kemudian kolam dan teratainya masih kurang banyak, dan yang terakhir itu batu-batuannya masih penataannya sangat beragam. Perbandingan rencana awal elemen yang tetap sesuai rencana. Gazebo tetap mempertahankan bentuk segi 8 tiang merah dan atap bertingkat. Struktur utama jembatan tetap melintasi kolam. Layout kolam berbentuk oval dikelilingi batu-batu kecil serta vegetasi dasar. Perubahan yang terjadi. Warna dan bentuk jembatan berubah menjadi kuning, pohon dibuat lebih kotak dan sederhana. Detail visual ukuran kolam mengecil, bunga teratai dikurangi, dan tekstur rumput diganti kain flanel polos. Inovasi penambahan elemen baru berupa patung biksu kecil. Kelompok VBE1 berhasil menerapkan konsep kedamaian tidak hanya pada karya, tetapi juga dalam proses kerja tim. Mereka membagi tugas secara merata, menganggap perbedaan pendapat sebagai solusi untuk rintangan bukan sumber pertikaian. Belajar untuk saling mengerti serta menghargai keterbatasan waktu luang masing-masing anggota. Pengalaman ini mengerjakan pentingnya kesabaran, khususnya saat mengerjakan detail simetris, dan kerjasama tim sebagai bekal penting untuk proyek-proyek pembelajaran di masa depan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan, proses pembuatan miniatur ini melalui tahapan perencanaan, pemilihan bahan, pembentukan, hingga penyelesaian akhir. Setiap tahap memberi pengalaman berharga dalam ketelitian, teknik, dan estetika. Meski menghadapi kendala teknis, tim mampu menemukan solusi kreatif sesuai konsep awal. Untuk saran kedepannya, pembuatan miniatur dapat dikembangkan dengan eksplorasi teknik dan bahan baru, perencanaan yang lebih matang, serta ruang eksperimen dan kolaborasi agar karya menjadi lebih inovatif dan berkualitas. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika melakukan kesalahan. Terima kasih.